firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami sebagai umat Tuhan kembali bisa beribadah pada pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, 1 minggu Tuhan sertai kami, 1 minggu Tuhan pimpin kami bisa terus menjalankan rutinitas kami hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur karena setelah kami melalui setiap rutinitas itu, kami juga diberikan kesempatan untuk menikmati hari Sabat yang Tuhan berikan. Anugerahkanlah kepada kami kesegaran rohani, supaya setiap daripada kami, ketika kami sudah menjalankan semua rutinitas itu, kami bisa menikmati hari Sabat yang Tuhan berikan. Seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka bisa menikmati adanya sebuah hari di mana mereka bisa beribadah. Demikian juga Tuhan, jangan biarkan kami terus memikirkan, memenuhi pikiran kami dengan bekerja, terus bekerja, sampai akhirnya kami lupa untuk memikirkan ada hari Sabat yang Tuhan berikan sebagai anugerah bagi setiap kami. Tuhan, pada pagi siang hari ini, dalam ibadah ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut, supaya firman itulah yang memberikan kami kekuatan, teguran, dan penghiburan untuk kami menjadi orang-orang yang semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Inilah seruan doa kami, kiranya Tuhan yang memimpin perenungan firman hari ini bisa memberikan pertumbuhan iman bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Keluaran pasal 9. Mari kita membaca Keluaran pasal 9, kita melanjutkan dari tulah yang ke-6. Hari ini kita masuk tulah ke-6, yaitu tulah Barah. Kita membaca hanya ada 5 ayat di sini, jadi kita baca seluruh bagiannya dari Keluaran 9 ayat 8 sampai yang ke-12. Keluaran 9 ayat 8 sampai 12. Mari membaca bagian ini bersama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengar mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, hari ini kita masuk ke dalam seri yang ke-6 tentang dari seri 10 tulah. Dan kita masuk tulah yang berikutnya adalah tulah tentang barah. Barah itu adalah sebuah penyakit kulit yang dipercaya ini sangat sakit sekali, dan bukan hanya sakit dari secara orang yang merasakannya, tetapi dari luar pun terlihat oleh banyak orang, dan ini bagaikan penyakit yang sangat menjijikan pada zaman itu. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh tentang tulah yang ke-6, kita perlu ingat dulu apa saja yang sudah kita renungkan ya. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan jangan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi kita di dunia ini tahulah, nggak perlu jadi orang Kristen untuk tahu bahwa kalau bisa jangan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kalau Pendeta Si Pentong mengajarkan ada satu kutipan merangkumkan orang-orang yang belajar dari kesalahan, jadi melakukan kesalahan lalu belajar, itu orang biasa, itu umum, pada umumnya orang akan seperti itu. Tapi orang yang belajar dari kesalahan orang lain, jadi dia tidak harus salah dulu, itu orang pintar. Orang yang sudah salah dan tidak mau belajar, itu orang bodoh gitu ya. Nah, kita hari ini melihat ada gambaran dari orang yang sebetulnya kalau kita boleh katakan, ini orang yang sangat bodoh, yaitu Firaun. Firaun raja paling besar, raja paling berkuasa di Mesir pada waktu itu.
Tapi kita melihat dia sudah melewati tulah demi tulah. 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang tulah ke-6 dan masih dikatakan Firaun mengeraskan hati. Kita sudah melihat ya banyak cerita-cerita sebelumnya Firaun sudah bertemu dengan Tuhan yang bisa ubah sungai Nil jadi darah. Berarti sumber kehidupan, sumber penghidupan mereka sudah dihantam oleh Tuhan. Firaun sudah bertemu dengan Tuhan yang mendatangkan katak ke seluruh negeri Mesir. Kenyamanan mereka sudah dihancurkan oleh Tuhan. Firaun sudah bertemu dengan Tuhan yang bisa mengubah debu menjadi nyamuk. Seketika semua dikuasai nyamuk. Itu gambaran dewa bumi mereka, dewa buminya orang Mesir, debu itu, dewa buminya sudah dihantam oleh Tuhan. Berarti sumber penghidupan sudah kalah, sumber kenyamanan sudah kalah, sumber keamanan sudah kalah, dan semua sampai tulah ke-5 sudah dihantam satu persatu oleh Tuhan. Sekarang Firaun masih bertemu lagi dengan Tuhan yang mendatangkan penyakit darah dan dia masih tidak juga mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ya, inilah gambaran sebetulnya kalau kita bisa katakan orang bodoh ya, katakanlah seperti itu. Amsal 27 ayat 22 mengatakan, Amsal 27 ayat 22, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum. Lesung itu wadah atau ya wadah yang ada cekungannya itu, lalu biasa gandum ditaruh di situ, lalu alu itu buat tumbukannya. Ya, jadi kalau menumbuk orang bodoh dalam wadah ini ditumbuk sampai hancur, Amsal 27 ayat 22 akan bilang kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya gitu ya. Ini Amsal yang sangat sarkas dan menyerang dengan pedas sekali ya. Sekalipun kau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Ya, orang-orang Rabi Yahudi waktu itu baca Amsal Salomo ini dan mereka secara alami akan langsung teringat pada Firaun tentu saja. Yang mungkin mereka gambarkan ini orang paling bodoh karena sudah melihat wabah demi wabah, ada barang baru lagi, wabah baru lagi yang Tuhan sudah berikan. Bagaikan Tuhan sedang menumbuk Firaun di dalam lesung keadilan Tuhan begitu. Tapi Firaun tetap tidak peduli dan dia tetap mengeraskan hati. Dan hari ini kita akan lihat wabah yang ke-6 ini sekarang akan menjadi teguran yang semakin keras. Karena sekarang bukan cuma bicara tentang dari luar, sungai Nil berubah jadi darah, katak datang, nyamuk datang, lalat pikat datang. Lalu terakhir kita tulah ke-5 kita bahas sapi-sapi dan hewan ternak semua diberikan penyakit oleh Tuhan, kepemilikan mereka udah dihantam oleh Tuhan. Sekarang kita melihat Tuhan langsung menyerang kepada tubuh manusia itu sendiri, yaitu lewat penyakit. Ya, maka hari ini kita akan melihat ada 3 perenungan ya dalam membahas mengenai tulah tentang barah ini. Kita melihat mengenai khususnya sorotan tentang penyakit dan penderitaan secara fisik ya. Penyakit dan penderitaan secara fisik. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, kita mau merenungkan bahwa penyakit itu mengingatkan atau penderitaan fisik mengingatkan pada kerapuhan hidup manusia. Penyakit atau penderitaan fisik mengingatkan pada kerapuhan hidup manusia. Bapak Ibu, di dalam ayat yang 8 sampai 10 tadi digambarkan bagaimana Musa mengambil jelaga itu abu ya, abu diambil dari namanya dapur peleburan. Bagi kita hari ini ya mungkin gambaran ya biasa-biasa saja namanya ya sudah ambil abu dimanapun abu itu berada, lalu dikamparakan di sini dilempar dan akhirnya berubah menjadi penyakit bagi orang-orang Mesir. Nah tapi bagi orang Mesir, bagi orang Israel pada waktu itu mereka tidak melihat ini sebagai sebuah cerita biasa ya, karena mereka merasa namanya dapur peleburan itu bagi mereka traumatis gitu ya. Bagi mereka sangat-sangat traumatis. Nah dalam gambarannya mereka sudah beratus tahun ada di bawah perbudakan Mesir. Ngapain mereka di Mesir? Ya diperbudak untuk bangun batu bata, buat batu bata dan segala macam, cari gandum sendiri,
bikin batu bata, terus mereka lakukan hal seperti itu. Setiap hari setor batu bata kepada mandor Mesir dan seterusnya. Mereka sudah setiap hari ada di depan dapur peleburan itu. Ini adalah simbol penderitaan mereka. Mereka melihat istana Firaun yang begitu megah, yang dibangunnya lewat keringat orang Israel, lewat air mata orang Israel, bahkan lewat darahnya orang Israel. Bagi mereka dapur peleburan itu traumatis. Tapi sekarang Tuhan berikan sebuah tulah yang membuat Musa mengambil abu dari dapur peleburan, dilempar di depan Firaun, dan di situ semuanya langsung berubah 180 derajat. Bagi orang Mesir, dapur peleburan, abu itu simbol dari kejayaan, kemakmuran mereka. Simbol dari kami berkuasa atas orang Israel yang budak ini. Tapi sekarang begitu Musa lemparkan abu itu di depan mereka, semua ini berubah langsung menjadi tulah dan kutukan. Sebaliknya bagi orang Israel, awalnya ini sebagai kutukan, sebagai sebuah penderitaan air mata, semuanya seketika berubah menjadi berkat Tuhan, atau kita bisa mengatakan ini adalah menjadi tulah yang mengantarkan mereka kepada narasi Exodus, kepada sebuah berita pembebasan. Bagi Mesir, berkat jadi kutuk. Bagi Israel, kutuk jadi berkat. Ini yang terjadi ya di dalam cerita-cerita tentang tulah ini. Tuhan mau ajarkan bahwa orang-orang yang setia ikut Tuhan, hari ini mungkin masih dalam keadaan-keadaan yang mungkin tidak ideal, banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak penderitaan. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengubahkan kehidupan kita. Dia akan mengubahkan kehidupan orang-orang yang mau mengikut Tuhan dengan setia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang merasa diri cukup, yang merasa diri berkuasa seperti orang Mesir, pada akhirnya Tuhan akan tunjukkan bahwa kehidupan orang-orang Mesir seperti inilah, itu adalah kehidupan yang penuh dengan kerapuhan. Ya, hari ini pertama kita akan merenungkan bahwa penderitaan atau penyakit atau sakit barah ini mengingatkan manusia akan kerapuhan. Bapak Ibu, waktu menjalani beberapa pelayanan rumah sakit ya, kalau Bapak Ibu terlibat, merindu untuk terlibat berbagian dalam pelayanan ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan dikuatkan. Kita bukan hanya memberikan penguatan bagi orang-orang yang sakit, tapi kita juga terberkati melalui setiap kesaksian mereka. Terutama Bapak Ibu akan menyaksikan bagaimana sebagian besar ya, kita bisa dikatakan sebagian besar orang-orang yang sakit akan lebih punya waktu untuk berefleksi, lebih punya waktu untuk berpikir dan memikirkan lebih jauh ya. Sebetulnya kenapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit itu ada dalam kehidupan mereka? Dalam pengalaman saya datang, gak tahu ya, mungkin karena dari awal langsung memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi Pak, Bu, atau siapa gitu. Saya langsung bilang, kami dari pelayanan doa rumah sakit, izin mau mendoakan. Begitu sudah bilang seperti itu, semua orang-orang yang latar belakangnya apapun, rajin ke gereja atau tidak, pelayanan atau tidak, atau bahkan Kristennya sungguh-sungguh atau bukan gitu. Begitu saya datang, izin mau mendoakan boleh? Semua pasti jawabannya boleh gitu ya. Dan bolehnya bukan hanya boleh, langsung semua cara bicaranya jadi sangat rohani sekali. Iya sudah sakit tapi ya bersyukur Tuhan masih sertai gitu ya. Padahal kalau ditanya gimana, rajin ke gereja kah? Enggak, jarang-jarang gitu. Tapi begitu di depan sakit penyakit dan di depan orang yang mau mendoakan, semua nuansanya jadi sangat rohani di dalam satu ruangan itu. Ini menarik ya, karena orang sakit lebih punya mungkin kegelisahan dalam hatinya untuk mencari sosok yang lebih supranatural yang semoga bisa menyembuhkan dan memulihkan kehidupan dia. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ikut pelayanan rumah sakit akan menemukan lebih banyak cerita-cerita menarik. Ada mungkin kadang-kadang Bapak Ibu bisa ketemu dengan orang yang sangat jutek, sangat gak mau bicara banyak. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu bisa ketemu dengan orang yang sudah kita stop pun masih pengen bicara gitu ya. Jadi selamat berjuang. Tapi inilah pelayanan pastoral ya. Tapi dalam kesempatan ini kita mau melihat di dalam tulah yang ke-6, orang-orang Mesir
diberikan sebuah teguran besar oleh Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat merasa diri bisa mengendalikan kehidupan mereka. Orang-orang yang merasa paling kuat, bangsa yang paling besar. Dan di situ Tuhan memberikan sebuah tulah yang langsung menghantam tubuh mereka sendiri. Bapak Ibu, penyakit barah ini langsung ditujukan kepada orang-orang di Mesir. Dan di situ dikatakan jelaga itu meliputi seluruh tanah Mesir dan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Semua hewan, semua manusia juga mendapatkan tulah yang sama, mendapatkan penyakit yang sama. Dan ini adalah penyakit yang menyakitkan. Beberapa kali Alkitab Perjanjian Lama menggunakan ini sebagai penyakit yang menyimbolkan kutukan Tuhan. Di Ulangan 28 juga, Israel pernah diberikan ancaman dari Tuhan, kalau kamu tidak setia, kamu akan mengalami barah juga. Dan ini penyakit yang menimbulkan luka-luka, bernanah, menyakitkan. Bukan cuma sakit, tapi juga akan terlihat oleh semua orang. Dan ini jadi simbol bahwa apa yang mereka anggap sebagai kekuatan Mesir, simbol kekuatan, simbol kehebatan, simbol dari kebanggaan diri. Begitu Tuhan berikan sedikit saja penyakit, semuanya langsung tumbang. Ya, menarik sekali karena kitab Keluaran tidak menjelaskan ini mekanismenya gimana. Banyak saintis, ya kalau Bapak Ibu tahu penafsiran tentang ayat ini banyak sekali. Banyak saintis yang berusaha mencari tahu ini artinya apa, penyakit apa ini di dalam dunia modern. Akhirnya banyak yang berspekulasi, mencari-cari tahu. Ada yang bilang ini mirip gambarannya seperti penyakit antraks kulit gitu ya, antraks. Ada yang bilang ini infeksi jaringan, dermatitis dan lain sebagainya gitu. Saya nggak terlalu bisa bedakan juga secara detail. Tapi rupanya kitab Keluaran ini bukan mau memberikan gambaran mekanis tentang apa yang terjadi pada orang-orang itu. Kenapa bisa? Karena saintis banyak yang kaitkan dengan tulah-tulah yang lain. Ada yang teorinya gini, teori dari yang berusaha menjelaskan secara sains. Bilangnya kan dulu Sungai Nil berubah jadi darah. Jadi darah itu berarti lama dikatakan di Alkitab ikan-ikan mati. Ikan-ikan mati karena ikan mati di situ mulai membusuk, katak-katak jadi tidak nyaman tinggal di dalam sungai. Makanya mereka keluar tulah kedua. Sudah tulah kedua keluar, menyebar, tapi akhirnya Firaun memohon supaya katak diusir. Akhirnya katak tidak diusir tapi mati. Jadi banyak bangkai di sepanjang daratan Mesir. Nah, karena banyak bangkai ini, jadi banyak sumber-sumber penyakit. Karena itulah berikutnya nyamuk-nyamuk mulai berdatangan gitu kan. Nyamuk berdatangan, bukan cuma nyamuk, karena bangkai-bangkai memenuhi semua negeri Mesir, lalat juga datang. Karena ini sumber dari penyakit dan tempat kotor. Sudah banyak seperti itu, karena banyak nyamuk, banyak lalat, semua bakteri, virus semua menyebar dengan sangat cepat. Makanya binatang di tulah kelima kena penyakit sampar. Dan karena penyakit sampar ini sudah menimbulkan banyak virus-virus dan penyakit-penyakit yang bermacam-macam, akhirnya muncullah penyakit antraks yang juga menyerang pada manusia. Wah, luar biasa, logis sekali ya penjelasannya ya. Ya, banyak perdebatan apakah betul, tapi sebagian besar ya kalau melihat dari Biblika, sebagian besar komentator akan mengatakan ya Alkitab tidak menjelaskan secara mekanis seperti itu, karena yang paling penting adalah pesan teologisnya. Bapak Ibu, pesan teologisnya adalah bagaimana orang-orang Mesir yang merasa diri kuat akhirnya dihantam oleh Tuhan. Orang-orang Mesir yang merasa diri mampu untuk berdiri sendiri, mampu untuk menjadi bangsa yang kuat, pada akhirnya Tuhan tunjukkan, kamu cuma perlu diberikan sedikit saja penyakit dan mereka tidak berdaya di depan Tuhan yang lebih berkuasa. Bapak Ibu, bukankah hari ini dunia modern kita juga seringkali merasa bisa mengendalikan namanya kesehatan secara fisik, keadaan tubuh, kebugaran secara fisik. Ya banyak caranya, seperti dengan berolahraga, dengan menjaga pola makan, dengan mungkin medical check up dan lain seterusnya. Apalagi di tengah-tengah kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi yang makin
canggih, seolah-olah sakit atau sehat itu tergantung dari tanggung jawab manusia sepenuhnya. Tapi bukankah kita perlu melihat kembali bahwa kesehatan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Itulah keenam, mau ingatkan bahwa tidak ada manusia yang kebal terhadap kerapuhan. Jabatan tidak bisa membeli kesehatan, kekayaan tidak bisa menjamin umur panjang, pengetahuan tidak bisa membuat kita terhindar dari semua jenis penyakit. Pada akhirnya tubuh kita setiap hari akan menjadi saksi bagaimana ciptaan ini selalu bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, justru dengan kita menyadari, sadar akan kerapuhan ini seharusnya tidak membuat orang percaya hidup dalam ketakutan ya, tapi justru dalam kerendahan hati. Setiap pagi kita bangun, kita masih bisa menghirup udara, masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat misalnya. Kita melihat, bukankah itu ajakan bagi kita untuk bersyukur, bersyukur dan bersyukur lagi. Setiap kali kelemahan tubuh datang menghampiri kita, berarti itu juga bisa jadi Tuhan mau ingatkan bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja. Kadang-kadang Tuhan izinkan penyakit itu datang atau mungkin kelemahan tubuh fisik ada dalam kehidupan kita. Supaya kita apa? Supaya kita sadar bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia. Kita diajak untuk kembali mencari Tuhan. Ya, memang penyakit-penyakit tidak tentu seperti gambaran di dalam kitab Keluaran ya, karena Keluaran ini kan simbol dari penyakit yang diakibatkan oleh dosa-dosa orang Mesir, oleh karena Firaun yang tidak mau membiarkan Israel keluar. Kan hari ini kita tahu ya, penyakit gak tentu karena dosa, penyakit bisa karena banyak faktor. Sakit atau mungkin cedera secara fisik bisa disebabkan oleh diri kita, bisa disebabkan oleh orang lain dan lain sebagainya. Tapi ajakannya sama, melalui adanya kelemahan secara fisik kita diajak untuk bukan menjadi pesimis, bukan menjadi merasa terpuruk, tetapi kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan mau supaya kita datang pada Tuhan, bersandar dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Karena itulah yang Mesir banggakan dari dapur peleburan mereka, dari negara mereka dan lain sebagainya. Ya, hari ini kita sedikit melihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Begitu kayak misalnya kemarin COVID-19 saja. Kita melihat bagaimana Tuhan dengan mudah bisa membuat dunia ini berguncang sangat besar. Cuma dengan virus yang bahkan kita tidak bisa lihat dengan mata kita. Bahkan banyak orang yang paranoid sendiri dalam waktu COVID menyebar. Akhirnya kita melihat betapa rapuhnya dunia ini. Tapi bukankah hari ini kita sudah balik lagi, normal lagi? Bisa normal lagi dan dulu kita melihat, wah ketakutan setengah mati, gimana kalau nanti mau ibadah susah. Akhirnya kan dari COVID itu sekarang ada kamera di depan kita juga, itu salah satu sumbangsih dari COVID-19 bukan? Kita melihat dunia ini adalah dunia yang sangat rapuh, bisa dengan mudah Tuhan guncangkan. Tapi percayalah bahwa orang-orang yang mau setia pada Tuhan akan terus dipelihara dan tidak sampai menjadi seperti orang-orang Mesir yang terus mengeraskan hati. Bapak Ibu mungkin hari ini punya banyak kelemahan secara fisik, secara banyak keterbatasan. Kita hidup dengan dunia yang tidak sempurna dan kembali lagi Tuhan bisa bekerja melalui kita yang tidak sempurna ini. Bagi kalau kita bicara, saya sedikit sharing juga tadi di KU1 ya. Saya jadi ingat dulu waktu saya masih dalam masa-masa studi di STT, ada masa-masa di mana ya 2-3 tahun lalu lah. Saya perlu mengejar tesis saya yang sudah semakin mepet deadline-nya. Dan di situ maka beberapa bulan saya perlu terus begadang, terus lembur dan sepanjang hari cuma baca buku, mengetik di perpustakaan dan seterusnya. Sampai karena saya memaksakan diri memang cukup berlebihan waktu itu, akhirnya saya tiba-tiba sakit. Setelah sakit, beberapa hari kemudian sembuh. Bulan depannya terulang lagi sampai akhirnya
Vanessa, pacar saya waktu itu udah geleng-geleng kepala karena bilang, kamu itu ya 3 bulan kamu kerjain tesis, 3 kali juga kamu sakit, tiap bulan kamu sakit, dan sakitnya nggak nanggung-nanggung, sakitnya sampai harus ke klinik atau sampai ke rumah sakit, padahal cuma karena demam. Tapi waktu itu demamnya sampai, wah udah parah sekali, sampai halusinasi dan lain-lain gitu. Itu bagi saya itu peristiwa mengerikan ya, itu masa-masa kelam dalam studi saya. Tapi saya jadi sadar, memang ternyata waktu melihat lagi beberapa konten-konten medis, ternyata memang laki-laki relatif lebih lemah, lebih rentan terhadap demam ya. Begitu demam sedikit langsung merasa seperti ini akhir dari hidup saya gitu. Bapak-bapak mungkin ada yang pernah merasakan pengalaman yang sama ya, saya nggak tahu, tapi beberapa orang yang saya tanya bicara hal yang sama. Kemarin ada anak itu Christian ya, sempat ngomong, kalau cuma sekedar sakit perut atau misalnya makan sambal sedikit, ya sudahlah, namanya cowok, udah sakit perut dikit, ya tinggal ke WC, besok udah sembuh. Tapi begitu demam, kalau bisa jangan, karena demam itu begitu menyerang laki-laki bisa langsung membuat seorang yang biasanya sangat kuat langsung seketika terkapar, gak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ada konten saya lihat di Instagram, bagi laki-laki patah tulang itu masih lebih baik daripada demam. Berlebihan ya Bapak Ibu ya. Nggak gitu juga, tapi setakut itu loh laki-laki terhadap demam, karena memang secara medis ya secara tubuh dan hormon juga banyak faktor yang menyebabkan laki-laki itu rentan, lebih punya resistensi lebih rendah daripada perempuan ketika menghadapi demam. Contohnya misalnya ibu-ibu mungkin kalau demam ya udah demam tinggal minum obat, tetap kerja kan gitu ya, tetap bersih-bersih dan lain-lain gitu, masih ada tenaga untuk bangun. Tapi bapak-bapak mungkin tidak sekuat itu. Jadi ini memang kelemahan secara fisik, dan saya mengalami sendiri bagaimana begitu demam itu bisa sampai halusinasi. Saya merasa dulu pernah saya mimpi, di mimpi saya minum obat, tapi obatnya cuma bekerja di mimpi. Terus saya merasa tubuh saya secara aslinya nggak sembuh, nggak mendapatkan khasiat obatnya. Ini mana bisa kayak gini kan ya, aneh, absurd. Jadi halusinasi atau mimpi itu udah seperti menyiksa. Akhirnya saya merasa tidur 10 menit saja udah merasa tidur 5 jam. Dan situ ini pengalaman yang begitu mengerikan karena saya sakitnya malam. Rumah sakit sebagian besar udah tutup gitu kan ya, di tengah malam gitu. Saya juga gak punya tenaga keluar. Jadi saya mengharapkan ayo segera pagi supaya saya bisa ke klinik. Tapi begitu saya berusaha tidur supaya cepat pagi, 10 menit saya tidur, berasa udah 5 jam. Gimana saya bisa bertahan 5 jam gitu. Akhirnya berusaha sepanjang malam, tersiksa. Ini waktu saya di STT. Ya itu pengalaman kelam, tetapi kembali lagi ke dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Seringkali Tuhan izinkan adanya sakit, adanya kelemahan fisik, supaya kita sadar bahwa betapa rapuhnya kehidupan kita sebagai manusia. Dan itulah yang Tuhan mau ajarkan juga bagi Mesir, bagi Israel, bagi umat Tuhan sepanjang zaman. Seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang hanya bergantung kepada Tuhan. Dan karena itulah kita harus melihat bahwa sistem dunia ini, kita hari ini perlu sepenuhnya memikirkan ketika kita punya kelemahan fisik, mari kita datang dan merenungkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan, karena kita tahu dunia ini tidak bergerak, bukannya bergerak tanpa tujuan, tetapi ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Maka kita melihat poin kedua, yang pertama tadi penderitaan menunjukkan kerapuhan hidup kita. Tapi yang kedua kita mau melihat bagaimana di ayat berikutnya kita mau merenungkan bagaimana penderitaan itu juga bisa Tuhan pakai untuk meruntuhkan sistem sosial manusia. Meruntuhkan sistem sosial manusia. Mari kita kembali baca ayat yang ke-10 dan 11 ya. Saya ajak kita kembali membaca ayat yang 10 dan 11. Kita baca bersama-sama 10 dan 11, 1, 2, 3. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. 11, sehingga karena bara-bara itu,
Sebab ahli-ahli itu pun juga kenal bara sama seperti semua orang Mesir. Ya, di sini kita melihat ada hal yang menarik ketika kita merenungkan bagian ini, karena ayat 11 langsung menunjukkan sebuah permainan kata yang unik. Kita melihat sekarang ahli-ahli sihir ini muncul lagi. Padahal dulu mereka sudah pernah dicatat, tulah pertama mereka dikatakan air menjadi darah. Ahli-ahli sihir itu pun bisa melakukan hal yang sama, bisa meniru apa yang dilakukan Musa dan Harun. Oke, tulah kedua dari sungai Nil keluar katak. Ahli sihir itu pun masih bisa lagi meniru lagi, keluar katak lebih banyak. Kita sudah bahas ini. Tulah ketiga dikatakan ahli sihir itu sudah tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Dikatakan di Keluaran 8 ayat 18, para ahli sihir itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Gitu ya. Jadi tulah ketiga mereka sudah tidak berdaya. Tulah keempat di mana mereka sudah tidak dicatat. Tulah kelima di mana mereka tidak dicatat juga. Nah, muncullah sekarang tulah keenam. Ini keunikan tulah keenam. Sekarang mereka muncul lagi. Muncul lagi untuk apa? Muncul lagi dikatakan tiba-tiba ya. Ayat 11, sehingga ahli-ahli itu pun tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Tidak bisa berdiri. Sedangkan di ayat sebelumnya, ayat 10 dikatakan, lalu mereka atau Musa dan Harun mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Musa sedang berdiri di depan Firaun. Musa sedang mau menunjukkan kuasanya kepada Firaun. Firaun dia mengandalkan ahli sihirnya dan dikatakan sengaja oleh naratornya. Narator mengatakan ahli sihir itu berdiri di depan Musa dan mereka tidak dapat. Mereka tidak dapat berdiri di depan Musa karena bara. Ya, di sini ada satu pelajaran penting yang perlu kita lihat ya. Penulis sengaja memasukkan cerita tentang ahli sihir ini lagi ke dalam narasi karena sejak awal mereka lah yang menjadi simbol kepercayaan Firaun. Ketika Musa datang bawa firman Allah, Firaun tidak bertanya pada Tuhan, Firaun tidak peduli dengan Tuhan. Dia cuma cari ahli sihirnya sendiri. Mereka itu sebagai penasehat istana raja, tokoh agama yang dihormati, sekaligus orang-orang yang dipercaya punya akses kepada dunia dewa-dewa. Ya, banyak memang dewa-dewa di Mesir yang berkaitan dengan bidang medis, Bapak Ibu. Ada beberapa catatan kuno yang menunjukkan Mesir itu adalah negara yang sangat maju secara ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena mungkin sekitar 5.000 tahun yang lalu, 6.000 tahun mungkin, mereka sudah mengenal namanya anatomi tubuh manusia gitu ya. Ini adalah negara yang sangat luar biasa, canggih, maju sebagai di dalam teknologi pada zaman itu. Bahkan bukan cuma tentang pengetahuan, bahkan mereka juga percaya bisa punya bidang obat-obatan yang mereka sangat banggakan. Bahkan mereka bisa terkenal gitu ya dengan ilmu mumifikasi. Itu juga kan sebetulnya menggunakan cairan-cairan atau mereka percaya itu kan ada nuansa mistisnya juga. Ini adalah tindakan untuk bisa mengawetkan tubuh. Berarti mereka sudah paham sekali dengan ilmu-ilmu kedokteran kuno pada zaman itu. Ilmu kedokteran mereka dan tidak pernah dipisahkan dengan agama. Nah, jadi mereka juga selain kedokterannya maju, bidang agamanya juga dewa-dewa mereka pun sangat berkaitan dengan ilmu penyembuhan, ilmu medis dan sebagainya. Mereka punya dewa-dewa. Salah satunya yang terkenal sebut sebagai Imhotep ya. Imhotep ini ada yang bilang ini dewa, tapi juga pernah ada cerita di mana dia tuh sebetulnya orang kepercayaannya Firaun yang ahli dalam pengobatan, ahli dalam teologinya orang Mesir gitu, dewa-dewanya dan sebagainya. Orang yang sangat pintar, bukan cuma ngerti ilmu dewa mereka, tetapi juga tahu semua ilmu-ilmu lain di dalam dunia gitu ya. Jadi Imhotep ini penasihat paling pentingnya Firaun gitu. Nah, mereka
juga percaya ada dewa-dewa lain yang terkenal untuk melindungi mereka dari wabah dan penyakit. Ya, seperti tulah-tulah yang lain, ini poinnya sama. Bangsa Mesir waktu itu punya sistem penopangan yang mereka percaya sendiri lewat agama, lewat medis, lewat imam, lewat ahli sihir, lewat ritual dan dewa-dewa. Tapi semua ini dengan satu tulah saja, semua sistem itu lumpuh langsung. Tuhan cuma datangkan satu tulah dan semua yang mereka percaya hancur seketika. Maka di sini kita melihat bahwa penderitaan Tuhan izinkan untuk bisa meruntuhkan sistem sosial manusia. Apa yang manusia banggakan, Tuhan bisa runtuhkan seketika. Nah, disinilah kita jadi melihat ya, orang-orang yang selama ini percaya bahwa kesembuhan mereka bisa kendalikan, tetapi pada akhirnya tidak bisa. Lebih jauh lagi, mereka imam-imam ini juga terkena dengan penyakit yang sama. Kita bisa bayangkan kalau datang ke dokter, terus dok saya batuk-batuk sudah 6 bulan. Wah udah ciri-ciri TBC ini kan. Terus dokternya bilang, sama saya juga gitu ya. Mungkin kita gak akan datang lagi ke dokter itu. Apalagi kalau dia cuma bilang, semangat saya juga belum sembuh sampai hari ini. Mungkin kita sudahlah cari dokter lain mungkin ya. Inilah gambaran yang ahli sihir Mesir waktu itu juga alami. Mereka dipercaya inilah orang yang diandalkan Firaun, tapi justru mereka digambarkan tidak bisa berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga terkena barah sama seperti semua orang Mesir. Semua orang Mesir terkena, dan di situ berarti semua hierarki di Mesir dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, ahli-ahli sihir ini pun dipercaya mereka semua tidak peduli status sosialnya apa. Mereka semua mengalami tulah dari Tuhan karena mereka terus hidup mengeraskan hati dan tidak mau bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah gambaran dunia kita juga bukan? Sakit penyakit tidak kenal usia. Sakit penyakit tidak kenal pekerjaanmu apa. Sakit penyakit tidak kenal latar belakang kita apa. Ya memang ada perbedaan tentu ya kalau kita mau berobat gitu. Tentu saja kalau lewat BPJS dan jalur mandiri bedanya sangat banyak sekali, betul ya Bapak Ibu ya. Dan di situ dari segi kecepatan dan berbagai hal lain ya fasilitas beda memang. Tapi sakit penyakit itu sendiri menyerang semua orang tanpa peduli latar belakang, usia dan pekerjaan apapun, strata sosial apapun, semuanya tidak kebal terhadap sakit penyakit. Maka di dalam bagian ini kita belajar bahwa Tuhan mau supaya orang-orang tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Orang-orang Mesir ini masih berusaha mengandalkan sesuatu yang bisa mereka pegang, tetapi Tuhan mau langsung tunjukkan bahkan orang-orang yang paling mereka kagumi, ahli-ahli sihir itu pun tidak bisa terhindar dari semua yang Tuhan datangkan. Hari ini juga banyak yang mungkin bisa kita jadikan sandaran untuk kita menjamin semua kesehatan kita, keadaan fisik kita. Mungkin itu dari kemampuan medis, atau mungkin kita merasa aman karena kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga semua dijaga semaksimal mungkin. Tapi apakah kita terhindar dari sakit penyakit? Tentu tidak. Waktu kita sudah punya kenalan dokter terbaik dan paling ampuh sekalipun, apakah kita jadi terhindar dari namanya sakit penyakit? Ya tentu kita akan menjawab tidak. Mungkin itu bisa membantu, tetapi tidak bisa sekalipun menjadi persandaran terakhir yang paling utama. Bahkan teknologi, kecerdasan, koneksi, jabatan dan lain sebagainya itu tidak bisa menyelamatkan kita dari semua keterbatasan fisik dan sakit penyakit yang dialami. Karena itu ketika kita bisa melihat adanya tubuh yang sehat, itu semua adalah anugerah Allah. Tapi ada batasan-batasan yang seringkali ya Tuhan izinkan kita mengalami supaya kita sadar kita perlu Tuhan. Ada orang-orang mungkin yang berlindung di balik, oh iya saya sudah jaga kesehatan, udah jaga pola istirahat, pola makan,
pola berolahraga dan lain sebagainya. Terus masih merasa aman lah, aman. Kalau nanti sakit pun tenang saja, saya masih punya asuransi gitu ya. Asuransi semua menjadi jaminan. Dan akhirnya banyak orang merasa sudah aman, pada akhirnya ya tetap ketika Tuhan punya kehendak, ya pasti kita tidak terhindar. Saya bukan bicara sebaliknya gitu ya, berarti kita nggak perlu menjaga diri dan seterusnya. Saya pernah kenal ada beberapa orang-orang bahkan pendeta ya, merasa aduh jadi pendeta saya nggak mau punya asuransi. Kenapa? Kalau pakai asuransi gitu kok terkesannya kayak kurang beriman gitu ya, dibilangnya kurang beriman. Kalau sakit ya sudah loh, berdoa Tuhan akan sembuhkan. Amin. Gak ada yang jawab di sini ya. Iya, ada pendeta yang kayak gitu. Saya pernah ketemu juga. Bahkan yang lebih tidak asing lagi, saya pernah ketemu dengan mahasiswa teman-teman di asrama saya dulu di sekolah teologi di asrama. Mereka kalau sakit, mahasiswa dari China mainland terutama, kalau mereka sakit, mereka akan berdoa dan berdoa. Sudah berdoa semua. Kalau dikasih obat, mereka akan tolak dengan sangat halus gitu ya. Enggak apa-apa, saya masih cukup gitu. Kadang-kadang mereka bilang, saya punya obat. Tapi waktu ditanya ke temannya akan langsung bilang, enggak, dia enggak pernah minum obat gitu ya. Ini temannya saya tanya, jadi ada beda ya orang-orang yang China mainland sama departemen Mandarin lain yang misalnya dari Malaysia, dari Hong Kong gitu. Bisa lebih diajak ngobrol gitu ya. Kalau yang dari mainland dikasih obat, nggak mau, ditolak. Dan akhirnya saya tanya kepada temennya yang dari Malaysia misalnya gitu. Iya, dia tuh kalau sakit, apapun sakitnya, dia tidak akan pernah mau minum obat karena merasa cukup dengan berdoa maka akan sembuh gitu. Akhirnya pernah ketemu dengan orang-orang udah 2 minggu, 3 minggu sakit, gak bisa kuliah dan lain-lain. Tuh akhirnya dibawa juga ke rumah sakit gitu ya. Memang luar biasa iman dari orang-orang seperti ini. Saya gak berani menjudge apa-apa karena nanti dibilangnya ntar saya kurang iman. Tapi ya saya mau bicara bahwa ini dunia yang kompleks ya Bapak Ibu. Dunia yang kompleks di mana kalau kita melihat, ya memang sih dari dulu saya pernah dengar sebuah kutipan atau bercandaan yang mengatakan Tuhan yang menyembuhkan, tapi dokter yang mengambil uangnya. Betul? Ya itu bercanda ya Bapak Ibu. Tuhan yang menyembuhkan tapi dokter yang mengambil uangnya. Tapi kan berarti kita tahu ya, Tuhan pun bisa bekerja lewat dokter, Tuhan bisa bekerja lewat obat-obatan, Tuhan bisa bekerja lewat adanya asuransi dan lain sebagainya untuk menjamin kita bisa punya keadaan tubuh yang sehat. Tapi poin hari ini adalah ketika kita menjadikan itu sebagai sandaran utama dalam kehidupan kita, kita akan sadar semua itu tidak pernah bisa menjadi hal yang kita andalkan sebagai yang satu-satunya. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang-orang Kristen, di situ kita sadar orang Kristen bukanlah orang yang harus selalu dalam keadaan sehat. Orang Kristen bukanlah orang yang imannya baru bisa mengatakan Tuhan baik, Tuhan bekerja waktu kita dalam keadaan yang baik, bukan. Dokter bisa merawat tubuh kita, obat bisa bantu kita sembuh, tapi kita kembali lagi mengingat bahwa Tuhan satu-satunya yang memegang kehidupan kita. Ketika semua sandaran lain mulai goyah, kita sebagai orang Kristen masih perlu terus percaya bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan yang berdaulat atas tubuh kita, atas penyakit, atas kehidupan kita. Bapak Ibu, worldview sebagai orang Kristen adalah worldview bagaimana kita tahu dunia ini memang sudah jatuh dalam dosa ya. Tuhan cipta dunianya baik pada awalnya, creation. Tapi setelah itu ada realita fall, kejatuhan. Dan karena fall inilah kita hari ini ada dalam dunia yang bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa dan berbagai sakit penyakit dan kelemahan. Secara fisik, secara mental dan lain-lain. Nah tapi di dalam dunia yang fall ini, kita juga percaya dunia ini tidak berhenti dalam fall saja, tetapi ada namanya redemption, ada penebusan. Penebusan itu bukanlah penebusan yang langsung membuat kita
berarti sudah selesai dengan dunia, karena nanti masih ada consummation, ada konsumasi, ada akhir zaman. Tapi sekarang kita masih ada dalam dunia yang tension antara fall dengan redemption, antara kejatuhan dengan penebusan. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu menunggu konsumasi dulu untuk kita menikmati karya Tuhan. Kita di tengah dunia yang sudah jatuh dalam fall ini, kita bisa tetap melihat karya Tuhan karena di dalam redemption, di dalam penebusan itu Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Inilah worldview sebagai orang-orang Kristen. Worldview di mana kita tidak perlu menunggu Tuhan kalau mau bekerja, aku harus dalam keadaan yang paling baik dulu, paling suci dulu, seperti kita misalnya penebusan, Tuhan memakai orang-orang yang pelayanan, apakah ini orang-orang yang sudah sempurna dalam spiritualitasnya? Apakah ini orang-orang yang sempurna dalam moralitasnya, dalam kesuciannya? Tidak kan? Tuhan pakai ketegangan antara dunia yang jatuh dalam dosa dengan dunia yang ditebus, dan Tuhan nyatakan Tuhan lebih berkuasa daripada semua kejatuhan itu. Dengan demikian kita bisa kaitkan dengan bagian ini. Tuhan yang bekerja di dunia adalah Tuhan yang juga bisa memakai setiap orang-orang yang mungkin punya kelemahan dan keterbatasan secara fisik. Hari ini engkau dan saya punya banyak keterbatasan dan mungkin berbeda-beda ya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya punya kelemahan-kelemahan secara fisik juga dalam bagian yang berbeda. Tapi percayalah bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita punya Tuhan yang sama, yang lebih berkuasa atas kelemahan kita. Dia bisa memakai orang-orang yang punya kelemahan dan keterbatasan sekalipun untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sedikit sharing di dalam pengalaman pelayanan saya, 3 tahun lalu mungkin ya, kalau saya nggak salah. Saya terlibat dalam pelayanan di sekolah minggu GRI Pusat yang sore hari. Di kebaktian sekolah minggu pusat sore itu ada banyak anak-anak sekolah minggu yang sebetulnya mereka itu special needs. Mereka itu orang-orang yang ya kita hari ini bisa katakan difabel ya, difabilitas. Ini istilah yang penting ya, karena difabel itu bukan disable gitu ya, difable. Artinya mereka itu diffnya different ability, difabel. Bukan disable, bukan tidak bisa karena misalnya katakanlah tunarungu atau macam-macam gitu, bukan karena mereka disable, tidak punya kemampuan, tetapi sebetulnya kita harus melihatnya sebagai disable, different ability. Dan banyak anak-anak seperti itu di sekolah minggu pusat sore waktu itu dilayani juga di bawah Yayasan Hope yang dilayani oleh Ibu Lingkan. Almarhumah Ibu Lingkan dulu melayani dan menjadi berkat dalam banyak hal bagi mereka. Tapi saya terlibat dalam pelayanan, saya belajar banyak hal. Saya melihat bagaimana anak-anak yang sulit sekali untuk bisa memperhatikan firman Tuhan ini, bagaimana ya caranya supaya mereka bisa dengar berita Injil. Ada yang tiba-tiba lagi duduk tenang, bisa tiba-tiba loncat sendiri, tiba-tiba teriak, tiba-tiba pukul-pukul dirinya sendiri. Itu sesuatu yang kita kasihan sekali melihatnya. Dan situ mereka terus dibina 1 minggu demi 1 minggu. Satu kali saya bertemu dengan Pendeta Ivan. Saya tanyakan kepada Pak Ivan, Pak, ini kan di sekolah minggu sore itu ada anak-anak special needs yang perlu diperhatikan secara khusus gitu ya. Mereka dicampur memang kelasnya, tapi waktu pemberitaan firman Tuhan mereka khusus didampingi satu persatu oleh guru-guru sekolah minggu. Saya tanya Pak Ivan, gimana ya Pak? Kasihan kan mereka kalau nggak bisa dengar firman Tuhan. Dalam bayangan saya waktu itu masih mahasiswa, saya masih perlu belajar juga. Saya dalam keterbatasan saya merasa kasihan loh kalau mereka sampai akhir hidupnya nggak sembuh, gimana mereka mau kenal Tuhan gitu ya. Gimana mereka mau melayani, gimana mereka mau memuliakan Tuhan. Orang-orang yang katakanlah special needs seperti ini, kita merasa kasihan kalau mereka tidak sembuh. Tapi di situ Pendeta Ivan memberikan sebuah jawaban yang sangat menghibur ya bagi banyak orang, mungkin bukan hanya bagi saya. Tapi Pak Ivan bilang, kita tidak bertujuan untuk menyembuhkan mereka. Orang-orang Kristen itu waktu melihat mereka posisinya gimana? Posisi kita adalah bukan posisi untuk membuat mereka sembuh, baru mereka akan bisa dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan, atau bisa mendengarkan
Injil Tuhan. Bukan, tapi pendeta Yohan bilang tujuan kita adalah bagaimana mereka dalam kelemahannya sekalipun bisa tetap memuliakan Tuhan meskipun mereka punya banyak keterbatasan. Inilah narasi Kristen ya Bapak Ibu ya. Narasi Kristen adalah narasi bagaimana kita punya banyak kelemahan, keterbatasan. Bahkan kita sendiri orang-orang yang masih suka jatuh dalam dosa. Kita bukan orang yang paling suci dan sempurna. Tapi narasi Kristen adalah bagaimana Tuhan sudah datang ke dunia ini dan memampukan kita dalam keterbatasan kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Roh Kudus yang diberikan kepada setiap anak-anak yang mungkin special needs itu, Roh Kudus yang diberikan kepada semua orang percaya adalah roh yang memampukan kita untuk bisa memuliakan Tuhan dalam semua kelemahan keterbatasan kita hari ini. Hari ini engkau dan saya juga kembali dipanggil. Kita diajak di poin kedua ini melihat bagaimana penderitaan itu dipakai, Tuhan izinkan misalnya untuk meruntuhkan sistem sosial manusia. Sistem sosial seperti apa? Sistem sosial yang mengatakan, ya kalau makin tinggi status manusia ya makin inilah namanya the good life. Ini namanya orang-orang yang hidupnya berarti, bermakna dan lain sebagainya. Sistem sosial yang mereka banggakan di Mesir, tapi Tuhan tunjukkan bukan. Orang-orang yang hidupnya bermakna adalah orang-orang yang seperti bangsa Israel selalu mengharapkan pertolongan dan penyertaan Tuhan, dan bukan seperti bangsa Mesir yang mengandalkan diri sendiri dan akhirnya merasakan penderitaan secara fisik yang mereka alami. Ini yang kedua ya. Pertama tadi penderitaan Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita bahwa kita ini rapuh. Yang kedua, penderitaan diizinkan untuk meruntuhkan sistem sosial manusia. Terakhir ketiga, kita melihat sebagai penutup dari bagian ini, ayat 12 mengatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya Bapak Ibu, poin ketiga sebagai penutup, singkat saja bagian ini. Setelah kita lihat dua poin yang pertama, maka kita melihat ironinya. Ketiga, penderitaan ternyata tidak selalu mengubahkan hati manusia. Penderitaan tidak selalu mengubahkan hati manusia. Bapak Ibu, Firaun sebagai orang yang mengalami sakit waktu itu, dia diberikan pilihan ya tentu saja. Dia mau datang bertobat pada Tuhan dan memberikan dirinya diatur oleh Tuhan, atau dia masih tetap mau mengatur dan memerintah atas Mesir, atas dirinya sendiri. Dia punya pilihan dan dia tetap mengeraskan hati. Tapi kita melihat contoh-contoh lain dari orang-orang yang sakit ya. Kita bagian ketiga ini hanya melihat perbandingan antara Firaun dengan orang-orang sakit yang lain di dalam Alkitab. Alkitab berisi banyak contoh-contoh orang-orang yang sakit, dan setiap kali ada penyakit terjadi dalam diri seseorang, budaya kuno, Timur Dekat kuno atau budaya zaman dulu selalu membuat orang yang menderita atau sakit itu untuk merenung, untuk berefleksi. Apakah ada yang salah dalam kehidupannya atau seterusnya. Dan poinnya adalah mereka itu adalah orang-orang yang waktu sakit akan merenung dan berefleksi lagi kehidupan mereka. Nah, kita melihat beberapa contoh tokoh ya. Misalnya Ayub, yang pasti kita sudah familiar. Ayub waktu dia sakit, dia bukan sakit seperti Firaun, karena Firaun sakit karena dosa-dosanya. Sedangkan Ayub orang yang saleh, dia sakit, dia kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan berbagai ternak, bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia dicobai iblis. Tapi pada akhirnya Ayub memilih untuk setia pada Tuhan. Istrinya bilang, Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub adalah seorang yang tidak seperti Firaun. Dia memang menderita secara fisik, badannya juga sampai luka-luka dan seterusnya. Tapi dia tetap memandang kepada Tuhan dan akhirnya dia dipulihkan. Atau kita bisa melihat contoh lain, ini kan Ayub kan saleh ya, Firaun kan berdosa, Ayub saleh, oke beda. Tapi kita lihat contoh orang sakit lain, misalnya contoh dalam Mazmur 38 ya, ini cerita tentang Daud. Mazmur 38 ayat 3-5.
Ini adalah cerita bagaimana Daud pernah sakit. Dikatakan di sini ayat 3-5 Mazmur 38, sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ayat 6, luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Nah, ini gambaran dari Daud yang waktu itu dia berdosa dan Tuhan menghukum dia. Ini kan gambaran yang sama dengan Firaun, di mana orang berdosa, Tuhan izinkan mendapatkan hukuman Tuhan, mendapatkan penyakit, tapi Daud dan Firaun merespon dengan cara yang berbeda. Firaun mengeraskan hati, Daud datang pada Tuhan. Dan ayat 22 nanti di Mazmur 38 dikatakan, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Penyebab karena dosa, sakit, sama-sama mengalami sakit secara fisik, tapi Daud dan Firaun mengambil respon yang berbeda. Tadi Ayub, Daud, yang ketiga misalnya kita ambil contoh Naaman. Naaman juga orang yang pernah menderita kusta. Dia mendengar di Israel ada yang bisa sembuhkan, ada seorang nabi. Akhirnya dia kumpulkan harta, dia bawa ke Israel, dia bertemu Elisa. Dia percaya dia dengan membawa sejumlah harta yang dia miliki, dia percaya nabi itu bisa sembuhkan dirinya. Tapi yang Elisa lakukan apa? Naaman suruh pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali dan sembuh. Supaya dia belajar apa? Anugerah Tuhan tidak bisa dibeli. Naaman sembuh bukan karena kekayaannya, tetapi Naaman sembuh karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Inilah gambaran juga yang sama dengan Firaun, bukan? Firaun punya segala-galanya, tapi dia tidak bisa andalkan itu untuk terhindar dari penyakit. Dan pada akhirnya Firaun tidak mau untuk taat pada Tuhan. Bapak Ibu, ini mungkin kita melihat ya banyak penyakit hari ini yang terjadi dalam dunia. Mungkin ada penyakit-penyakit yang kita lihat, masalah fisik karena pilihan atas dosa-dosa manusia, misalnya kanker paru-paru lah misalnya, atau sifilis, atau penyakit-penyakit lainnya yang mungkin karena keberdosaan, karena kita bermain-main dengan dosa dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada juga penyakit-penyakit karena dosa orang lain, misalnya kita baik-baik tapi kita terluka karena ada orang mabuk nyetir, kita ketabrak misalnya, seperti itu ya misalnya. Tapi ada juga penyakit yang datang bukan karena keberdosaan, tapi karena memang Tuhan izinkan, seperti Ayub. Dan kadang-kadang memang mustahil ya untuk kita mengetahui kenapa Tuhan menimpakan penyakit ini dalam diriku. Kenapa Tuhan menempatkan keterbatasan fisik ini dalam hidupku. Tapi percayalah bahwa semua hal secara fisik yang kita alami hari ini, semua itu adalah kesempatan untuk kita kembali datang dan mendekat kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan memulihkan, entah di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Tapi percayalah bahwa kalau hari ini engkau belum dipulihkan sekalipun, masih ada kelemahan secara fisik sekalipun, mari kita belajar percaya dan berharap bahwa Tuhan masih terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bisa pakai setiap kita yang punya kelemahan, keterbatasan ini untuk bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya saya tutup dengan sebuah cerita tentang orang sakit lain dari Injil Markus ya. Injil Markus menggambarkan ada seorang wanita, dia sudah 12 tahun pendarahan. Suatu kali dia datang melihat Tuhan Yesus dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Di tengah kerumunan orang banyak, perempuan ini datang, diam-diam, tidak mau ketahuan, tidak mau seorang pun menyadari keberadaan dia. Dan dia seorang yang sudah menderita pendarahan 12 tahun ini, dia menjamah jubah Yesus. Dan seketika dia sembuh. Apa yang Yesus katakan? Yesus kemudian mengatakan kepada semua orang, ada kuasa yang keluar daripadaku. Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya pun langsung berkata,
Tuhan, di sini banyak orang, mana tahu kita, mana bisa cari orang yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tahu, dia tetap bertanya siapa yang menjamah jubah dia. Karena ada kuasa yang keluar. Tujuannya apa? Tuhan bukan mau mempermalukan, ini orang oportunis, ini orang cari-cari kesempatan dan lain-lain. Bukan. Tapi Tuhan Yesus sengaja menanyakan siapa yang menjamah. Supaya apa? Supaya perempuan ini terungkap kepada semua orang. Dia tidak boleh cuma datang pada Tuhan Yesus untuk mendapatkan berkat dan kesembuhan. Karena setelah itu Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau, sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan Yesus bukan hanya mau menyembuhkan perempuan ini secara fisik, tapi dia juga mau supaya perempuan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang bukan mau supaya kita mencari Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bukan hanya datang pada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, tapi Tuhan yang mau kita datang kepadanya supaya kita semakin mengenal pribadinya. Hari ini kita belajar tulah ke-6 tentang barah, maka kita melihat bagaimana Tuhan izinkan adanya penderitaan, kesakitan, kelemahan fisik. Pertama untuk ingatkan kita ini rapuh. Kedua, kita ini di dalam sistem sosial yang tidak bisa diandalkan. Semua hal tidak bisa diandalkan kecuali Tuhan. Dan penderitaan itu tidak selalu mengubahkan hati, tetapi ketika Tuhan datang, hari ini lagi mengetuk pintu hati kita, maukah kita kembali datang dan menyerahkan semua keterbatasan kita kepada Tuhan, supaya Dia yang memulihkan kita. Sebagai penutup, seperti kutukan berubah menjadi berkat bagi orang Israel, dan berkat menjadi kutukan bagi orang Mesir, demikian jugalah apa yang Yesus kerjakan bagi engkau dan saya. Kutukan dosa kita, Dia tanggung di atas kayu salib, supaya engkau dan saya bisa menikmati semua berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan, karena Dia sudah menanggung semua kutukan itu. Maukah engkau dan saya mengarahkan pandangan kita kembali kepada Yesus, dan di dalam Yesuslah kita menyadari ada sebuah berkat yang tidak ternilai, yang harganya tidak bisa dibeli dengan apapun dari dunia. Inilah Yesus yang memberikan dirinya bagi engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan menikmati dan mencicipi belas kasihan anugerah kebaikan Tuhan. Lalu itulah ke-6 ini Tuhan, kami belajar bahwa kami mungkin hari ini mungkin punya banyak kelemahan, keterbatasan secara fisik. Secara fisik bukan hanya sakit penyakit, tetapi mungkin kami bukan orang paling pintar di dunia, bukan orang paling berprestasi, bukan orang paling berpengaruh. Penyakit juga mungkin ada dalam hidup kami, dan bahkan kami punya banyak gangguan-gangguan secara kami melewati hari lepas hari, sehingga kami mungkin tidak bisa maksimal dalam menjalani hidup kami. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu sajalah yang melingkupi seluruh kehidupan kami, sehingga kami percaya ketika kami mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan, kami percaya disitulah ada kuasa-Mu yang besar yang memberikan kami kesempatan melihat kemuliaan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mempertumbuhkan iman kami melalui firman hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.